Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Mulyani, pengampu bimbingan dan konseling di SMP Sunan Averus. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan bimbingan dan konseling angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor peserta 201503731131 dan nomor induk mahasiswa 2398012. Saya akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan layanan berupa layanan konseling individu. Berikut video yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oh, Mas Doni, silakan masuk. Silakan masuk. Gimana kabarnya Mas Doni? Baik. Baik. Dari mana ini tadi? Udah lama? Ya. Oke, habis main teman-teman. Tadi kayaknya habis lukisan ya, bareng-bareng ya? Istirahat ya? Oke. Baik, datang ke sini tadi karena memang Bu Rina panggil ya. Tadi Bu Rina panggil Doni lewat Nafis. Mungkin tadi sudah disampaikan ya. Doni sehat? Sehat, alhamdulillah. Terus gimana ini perkembangannya? Kapan terakhir pulang mudik ke rumah? Tanggal bulan lalu. Ya. Gimana? Orang tua sehat semuanya? Sehat. Sehat. Ayah sehat, ibu sehat ya? Oke, kerjanya juga lancar? Kalau nggak lancar, uang sakunya mesti juga nggak lancar. Ya, alhamdulillah. Baik, Mas Doni, terima kasih sebelumnya sudah memenuhi undangan Bu Rina, memenuhi panggilan Bu Rina. Ada beberapa hal yang mau Rina sampaikan, mau Rina bahas dengan Doni hari ini. Ya, hari ini Minggu tanggal 3 November tahun 2023. Desember ya, sekarang sudah berganti bulan. Dan memang Bu Rina mengambil waktu khusus ya untuk kita bisa berdialog ya, kita bisa ngobrol bareng kaitannya dengan Doni, kaitannya dengan perkembangan Doni di sekolah ini. Sebelumnya untuk kegiatan di asrama lancar semuanya? Oke, semesteran besok ya, pelaksanaan semesteran. Ya. Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, harapannya nanti apa yang kita lakukan hari ini nanti berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah kita sampaikan kalau nanti obrolan kita, waktu yang kita sepakati maksimal 40 menit ya, 20 menit ke depan. Beberapa hal yang nanti akan kita bicarakan ini sifatnya rahasia. Jadi memang hanya Doni dan Bu Rina yang tahu. Kalaupun nanti bersinggungan dengan orang-orang di luar kita, semaksimal mungkin Bu Rina akan menjaga kerahasiaan kita ya, terutama nanti masalah yang nanti akan Doni sampaikan. Nah, sebelum itu ada pernyataan persetujuan nanti yang harus diisi oleh Doni ya. Oke, Doni isi dulu ini sebagai pernyataan ya, informal concern. Nanti silakan ini dibaca, kemudian diisi dari tanggal dan ininya, kemudian ditandatangani. Oke, Doni sekarang duduk di kelas 8 ya. Kelas 8. Dulu pada saat Doni masuk ke pesantren, masuk ke Malaysia, masuk ke hadapnya ke sini biar nyaman dulunya. Masuk ke sini ke pesantren Malaysia ini itu memang keinginannya Doni atau keinginan orang tua? Dijawab dengan jujur. Keinginan orang tua. Doni sudah menebak sepertinya bukan dari keinginan murni keinginan Doni, jadi ada keinginan orang tua. Tapi dari Doninya sendiri begitu diminta oleh orang tua untuk masuk ke sini memang
ada penolakan dulu, nggak mau ke sana, ini sekolahnya di sana, begitu atau begitu diminta oleh orang tua jadi langsung ngomong? Tahu-tahu jadi diketahui. Terus terjadi perasaannya tetap masuk. Kemudian setelah masuk kan, apa yang kamu rasakan? Ya, biasa Langsung merasa enak, langsung merasa nyaman, ya. langsung merasa enjoy. Biarpun kamu dibatasi dengan keluar tidak bisa setiap waktu, kemudian HP tidak bisa 24 jam, kemudian apa yang lain juga TV tidak bisa nonton. Apakah kemudian dengan kondisi yang seperti itu langsung merasa nyaman? Tidak, gimana? Itu saya tidak mau, terus saya melakukan yang sekalian nyaman. Oh gitu. Jadi pelarian Doni untuk bisa mendapatkan kenyamanan, rasa nyaman itu adalah dengan cara merokok. Berarti merokok itu Doni mulai pada saat Doni sudah ada di dalam, sudah masuk ke pasangan ini, atau sebelumnya sudah? Sebelumnya sudah. Oh sebelumnya sudah. Tapi begitu kesini melihat kondisi di sini yang begitu berbeda dengan kondisi di rumah, akhirnya malah semakin kamu gencarkan, pokoknya malah justru semakin intens begitu. Oh begitu. Ada tadi Bu Lina sebenarnya mau pulih-pulih dari ternyata ini sudah mengakui secara gamblang gitu ya, malah Bu Lina bersyukur. Tadi Bu Lina terus sebenarnya bingung loh, harus memulai dari mana ya? Mengungkap yang dilakukan Doni ini supaya dia bisa menyampaikan dengan jujur gitu. Tapi ternyata begitu sekarang. Lalu kan ketika semua yang tadi dibatasi ya, yang tadinya itu bisa kamu lakukan di rumah dan terus di sini tidak bisa kamu lakukan, akhirnya kamu pakai pelarian merokok yang sebenarnya merokok ini sudah kamu lakukan sebelum kamu masuk ke sana. Ya, tetapi dengan banyaknya batasan, ternyata satu-satunya yang memungkinkan masih dilakukan adalah merokok. Oke, dan itu kamu dapat kenyamanan. Kira-kira nyaman itu gimana sih kan? Ya, saya tahu bisa Atau bisa nyaman aja, rasanya bisa relax gitu. Biasanya Doni di tempat apa melakukannya, maksudnya itu bisa merokok dengan santai. Kalau di dalam kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan kalau di sini karena ada pembinaan sama. Nanti kalau ketahuan itu kan langsung kena gitu ya. Dan pasti berarti Doni melakukan itu di luar. Terus kapan nih waktu yang kamu gunakan untuk bisa kamu merokok itu? Padahal kan udah full nih siang. Oh malam. Malam jam berapa kira-kira? Habis aku belajar malam. Bisa belajar malam. Bisa menyelipkan waktu untuk kamu menyelinap gitu setelah tanpa pembusan. Kamu mendapatkan ketenangan dari merokok, dari kepenatan di pondok, dari pembatasan yang dikasihkan oleh pondok. Tetapi Doni pernah tahu nggak? Maksudnya selama ini sudah pernah ada, mungkin di pelajaran pernah dibahas ya, di biologi pernah dibahas, di BK bahkan juga sudah pernah ada materinya bahaya merokok. Nah itu kan ada efeknya tuh Don. Nah Doni mikir sampai di situ nggak nanti kira-kira ketika itu terus-terusan akan Doni lakukan, efek bahaya yang kena ke Doni, nanti apa yang terjadi itu kayak gitu, sempat terpikir nggak? Lalu Le, apa hal lain yang kamu lakukan selain merokok ketika di pondok dibatasi segala sesuatunya tadi, apalagi yang kamu bisa lakukan di luar? Ya kalau di luar saya biasanya mabuk. Hah? Mabuk.
Beneran? Ya. Oh, tahan dulu ini, ambil nafas dulu ini. Ini dari cerita beneran apa enggak ya? Ya, sebelum saya masuk pondok dulu. Oh gitu. Jadi sebelum masuk ke pondok pernah ya? Pernah, maaf, minum minuman keras berarti ya? Ya. Oke. Itu pertama kali terjadi kelas berapa? Waktu sebelum mau masuk pondok. Awal masuk pondok. Berarti kelas 6. Pas Mungkin ada teman-temanmu yang masih di sana juga gitu ya. Terus akhirnya Doni kan konsumsi itu. Nah, pada saat konsumsi itu yang dirasakan Doni bagaimana? ya Pengen lagi gitu ya. Kayak kecanduan. Itu kan memang ada kecanduannya ya, ya. Tapi pada saat di dalam pondok sini, apakah itu juga pernah melakukan hal yang sama ya? kalau yang di pondok Kalau yang minum enggak ya, cuma rokok yang masih memang berat bagi Doni itu untuk lepas gitu ya. Doni bisa lepas nih dari ini dorongan teman-teman ya, berarti kalau ketika di pondok ya, ajakan teman-teman yang tadi di rumah itu Ya. berarti bisa menjauhi mereka gitu. bisa. Tapi kalau pulang biasanya susah, nggak bisa menjauhi mereka. Oke. Nah, kalau di pondok kan merokok ya. Ya. Nih, kalau pas pagi nih, pas pada saat kegiatan yang merokok kan tadi udah disebutkan itu biasanya kejadiannya malam. Ya. Kalau yang pasien tuh ada nggak itu juga pengen pengen caranya, aku kok pengen metu deh. Saya pengen keluar, saya pengen bisa nongkrong, bisa ngomong dengan leluasa. Karena Brina dapat informasi beberapa kali Doni itu tidak masuk sekolah, beberapa kali Doni itu resepsinya kosong, tanpa ada izin, tanpa ada apa namanya pemberitahuan, tiba-tiba hilang aja gitu. Dan itu sempat berapa kali itu ada teman yang ikut, tapi juga pernah ada yang Doni itu sendirian. Apakah itu karena ada dorongan tadi sehingga kamu larinya ke sana? Benar nggak maksudnya adalah karena salah satunya adalah karena sebenarnya sudah pengen keluar, sebenarnya nggak mau di kelas, sebenarnya nggak mau di pondok begitu. Benar nggak kondisi itu? Karena ada seperti itu. Tapi kalau di sisi yang lain, Doni juga pernah melihat sholat pada saat kegiatan asrama, waktunya jamaah, waktunya ngaji. Doni juga ada menurut informasi yang Brina cari, maupun informasi yang Brina dapatkan dari pengurus itu Doni juga ngaji. Maksudnya enggak terus-terusan meninggalkan kayak gitu. Dia juga Doni itu ikut, tapi juga berapa kali Doni juga meninggalkan. Jadi kan Doni ngerasain tuh dua-duanya, yang ngerasain males dan kemudian keluar, tapi juga ngerasain Doni nggak mau di dalam kelas, dan lainnya adalah ngerasain juga Doni itu ikut kegiatan. Doni pernah nggak membandingkan dua hal yang tadi, satu di luar Doni berkumpul dengan teman-teman Doni yang di luar, kemudian satu di dalam teman-teman yang ada di pondok ikut kegiatan. Dua hal ini kan pernah dijalani sama Doni. Kamu merasakan perbedaan nggak kondisi di dalam dengan kondisi di luar? Enggak, belum bisa merasakan. Baik, berarti bisa dibilang Doni berani mencoba. Itu salah satunya memang yang pernah melihat dari anggota keluarga sendiri ya, begitu ya. Kalau tadi ya balik lagi sama anggaran yang pernah dilakukan. Sebenarnya Brina itu mau ngasih lihat ke Doni. Kalau ada banyak orang yang ini Brina itu punya contohnya
tapi lebih kepada beberapa referensi. Ini Bella mau nunjukin apakah minuman keras kemudian merokok itu ada nggak sih efeknya untuk tubuh kita, ya, untuk tubuh kita. Ini secara fakultatif sekolah yang merokok itu kan sudah ada dalam fakultatif sekolah bahwa itu tidak boleh. Apapun yang menjadi alasannya, misalnya tadi alasannya Doni adalah nanti ketika penat begitu misal rokok itu rasanya bisa penat. Nah, ketenangan itu sebenarnya bisa didapatkan dari cara yang lain. Kalau mau berhenti memang susah, langsung diputus kayak gitu itu susah. Apalagi kalau sudah masuk zat adiktifnya yang candu itu sudah masuk, maka untuk mengangkat berhenti itu tidak mudah. Ya, sangat sulit sekali. Tapi itu bisa kita usahakan. Nah, yang kembali lagi adalah ibu itu kan menitipkan Doni ke sini karena pengen masuk di pondokan, dimasukkan ke pondok itu kan salah satunya adalah mengubah Doni untuk jadi lebih baik. Memutus mata-rantai Doni yang ada di rumah itu sudah kena pengaruh teman-teman di rumah. Salah satunya itu masuk ke sini ya kan? Lu pernah cerita nggak ketika kejadian itu? Kamu tahu nggak? Nggak, sama sekali. Tapi meskipun tidak tahu secara langsung dari Doni dan juga mungkin berpura-pura tidak tahu kejadian seperti itu, tapi Doni itu pernah menyatakan sesuatu terkait dengan perasaan apa? Perasaan Doni dengan Doni dan mungkin juga orang pada saat itu masih di Tangerang. Doni masih ingat nggak di Tangerang kehidupannya sendiri? Pembelaannya apa? Kalau itu presiden satu. Tapi di semua keluarga itu sama, termasuk dari Doni juga di Tangerang. Dia bekerja di sini, pulang kampung itu sudah enggak. Kesulitan itu sudah jauh kurang. Nah itu salah satu juga yang disampaikan oleh Doni sekolah. Karena melihat potensi secara ekonomi dari Tangerang di sini memang selain dari segi ekonomi, dari segi sosial, itu juga menyampaikan bahwa berbeda di sini dan di sana itu lebih keras. Dan mungkin nanti yang Doni sampaikan Bapak sebelum kecelakaan juga pernah minum, kakak juga pernah minum. Tapi kecelakaan itu ternyata memberikan hikmah yang luar biasa ya. Akhirnya Bapak sudah tidak seperti itu lagi gitu. Nah, ibu juga mengkhawatirkan hal itu nih. Apa? Doni khawatirnya takut kalau yang terjadi di Bapak dan yang terjadi di kakak itu terjadi pada Doni. Bapak sudah belajar dari pengalaman pada saat itu bagaimana jungkir baliknya ketika beliau masih muda, ketika beliau masih kecil dan lain sebagainya. Itu belajar dari situ. Dan sekarang mungkin Doni juga bisa melihat Bapak itu sudah berbeda dibandingkan yang dulu. Sekarang sudah jauh lebih baik. Nah, ibu juga harapannya begitu sama Doni. Pengennya jadi lebih baik. Meskipun tidak secara langsung menyampaikan ke Doni bahwa ibu tahu, ibu lihat Doni pernah minum, kemudian termasuk rokok. Rokok ini juga menjadi keresahannya ibu sebenarnya. Karena ibu itu tahu betul bagaimana Doni ya bergabungnya sama rokok. Kalau minum mungkin masih jauh lebih bisa dikendalikan, tapi rokok masih susah. Nah, minum sulit untuk dikendalikan, tetapi kemudian begitu dimasukkan ke pondok ternyata ada apa ya istilahnya kekuatan lain yang kemudian semakin memperkuat Doni itu tidak ke bawah sama teman-temannya
bisa kena pengaruh sebelumnya itu cukup kuat, itu dimasukkan ke pondok itu ibu merasa yakin kalau kamu tuh sudah ada temboknya teman-teman. Tapi tadi Doni juga mengakui pulang, biasanya kalau pulang ke rumah pengaruh itu kayak gelut gitu ya, kayak apa ya, ayo gitu. Tapi insya Allah Doni bisa lah masalah minum ini untuk menghindari. Nah, rokok ini juga sebenarnya masih mengkhawatirkan itu, karena Doni tadi bilang tahu sendiri bahwa cari makan itu susah. Ketika ditanya cari makan susah, di sini sudah jauh lebih mudah. Nah, kalau meskipun jauh lebih mudah, tetapi beliau berdua itu mengusahakan memperbaiki ekonomi keluarga itu sangat tidak mudah. Maka di sini loh kekhawatiran, bisa nggak ya dulu ibu itu bilang bisa nggak ya untuk benar-benar dijauhkan betul sama yang namanya. Saya tujuannya masukkan diri ke pondok itu biar dia fokus seperti satu hal tadi yang membantu tadi sudah bisa cukup ya. Tapi begitu masalah kok masih sulit. Dan saya pengennya tuh yuk dia bisa lepas gitu. Harapan orang tuamu itu tinggi sekali sama dia. Ya, kakak sekolahnya nggak selesai, ijazahnya nggak diurus. Sekarang bekerja, tapi pekerjaan yang sekarang dijalani oleh kakak itu kan tidak berbekal ijazah. Yang terakhir, ijazah terakhirnya berarti harusnya apa? SMA ya? Kakak sekarang kerjanya apa? Di Indomaret. Nah, jadi pelayan toko. Harapannya ibu Doni itu besok ijazahnya lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kakak. Ya, walaupun kesuksesan itu tidak diukur satu-satunya dari ijazah dia, tetapi paling tidak dengan berbekal ijazah harapannya, ya, harapan kehidupan lebih baik itu lebih tinggi prosentasenya. Sehingga ikut di situ ngandal Doni banget untuk nanti sekolah itu bisa selesai dan punya nilai plus. Nah, tapi masih ada yang Doni mengganggunya. Apa pengganggunya? Saya lebih senang tuh pernyataannya itu. Lebih senang kalau ketika dikasih uang saku, Doni itu uang sakunya digunakan untuk keperluan dia belajar, keperluan dia ngaji, atau keperluan lain yang lebih bermanfaat. Jadi harapannya di sini. Nah, kira-kira kalau kita bikin semacam apa ya istilahnya kontrak, ya, mau nggak bikin kesepakatan sama pembina untuk latihan mengurangi intensitas yang tadi misalnya satu hari itu harus minimal 1, maka sekarang dibuat untuk 1 minggu deh 2 kali. Nanti seiring berjalannya waktu 1 minggu 1 kali. Terus berikutnya lagi 1 minggu nggak pernah, jadi 2 minggu. Terus meningkat lagi jadi 3 minggu 1 kali. Bisa nggak kita buat kontrak untuk melatih Doni itu mengurangi rokok tadi? Bisa. Kita buat kesepakatan ya. Nah, kesepakatannya adalah ini misalnya ini ya kontraknya. Ini adalah hari harinya, kemudian ini tanggal berapa nih? Nanti kontrak ini dihasialkan ya. Dirapi lagi ini seumpama aja. Ini nanti Bu Rina buatkan form seperti ini, kemudian Doni bawa. Setiap kali nanti Doni itu keluar asrama untuk bawa, Doni tuliskan di sini. Itu tanggal berapa? Saya tanggal 3 Desember itu hari ini. Pokoknya berapa? Saya satu. Terus ingat nih kata Bu Rina, mengurangi, ditahan untuk hari kedua itu enggak. Harus bisa menahan diri itu enggak. Hari 3 enggak kuat. Udah deh, karena kemarin udah enggak, hari ini ya tulis di situ. Terus nanti 1 minggu Doni laporkan ke Bu Rina. Ya, nanti kita lihat bagaimana
bagaimana, apakah bisa mengurangi minggu kedua nanti berapa, minggu ketiga nanti berapa, sampai benar-benar dalam 1 minggu itu benar-benar nggak merokok sama sekali. Ketika sudah tidak merokok sama sekali, kemudian akan kasih hadiah dulu. Kira-kira kalau kita latihan dengan cara seperti itu, Doni sanggup nggak? Sanggup. Kenapa Doni sanggup? Ya di rumah nggak saya nggak makan di pondok. Oke, itu ya. Doni melakukan itu atas dasar karena memang Doni dengan berhenti atau karena apa? Kenapa ini berhenti? Karena mendengarkan cerita mendengarkan itu tadi juga. Nah, namanya itu kan cukup tinggi. Bapak cukup tinggi meskipun Bapak pernah melakukan hal yang tidak baik, tapi tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak baik, itu tidak ada. Semua orang tua, seburuk apapun orang tua pasti akan menginginkan anak itu jadi baik. Nah, itu yang sedang diusahakan Bapak. Bapak terakhir belum mendengar juga dari Ibu kalau Bapak sekarang itu sholatnya lebih rajin. Kalau dulu Doni tahu sholatnya Bapak gimana? Belum. Jumatan gimana? Jumatan ya. Nah, maka dari motivasi tahu nggak Doni, keberadaan di situ juga jadi motivasi buat keluarga, kakak, ibu, bapak, mereka melihat Doni di sini tuh, wah, di pondok. Ketika melihat background nama pondok, itu mereka pandangannya sudah positif. Begitupun keluarga mereka, mereka memandang positif sehingga apa? Ibu dan bapak itu merasa malu kalau kemudian tidak lebih baik dari Doni di sini. Maka di sini ketika Doni sudah dipandang baik, harus pure seluruhnya itu harus baik. Jangan sampai ada celah-celah yang nanti itu jadi menghapus titelnya yang baik tadi. Kan titelnya Doni sekarang sama. Sudah hampir 1,5 tahun kan di sini titelnya maka di situ jadi motivasi tersendiri untuk keluarga. Jadi Doni juga harus punya motivasi tersendiri juga. Kalau untuk pelarian masalah tadi Doni penat, pelarian masalah Doni itu di sini nggak bisa ngapa-ngapain, ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain larinya kepada ya. Jadi itu bisa kita maksimalkan. Hobinya Doni di sini apa itu bisa kita maksimalkan. Berian dengar juga Doni juga sama orang juga. Nah, maka ini dihabiskan untuk fokus memaksimalkan kemampuan yang bikin ada olimpiade itu ya. Oke, baik Doni, kira-kira waktunya sudah cukup ya, sudah 40 menit lebih kita ngobrol. Kira-kira dari yang kita obrolkan hari ini ada sesuatu yang ingin disampaikan enggak? Dari layanan yang kita lakukan, kira-kira Doni bisa nangkep nggak obrolan kita itu sebenarnya muaranya kemana sih? Bisa nangkep nggak? Tujuannya apa? Ya, supaya saya tetap menahan Supaya tidak melakukan. Baik, sudah. Jadi kalau tidak ada, maka Doni bisa simpulkan intinya Doni tadi sudah berkontrak dengan Brina. Kontrak itu yang akan kita praktekkan. Ya, nanti kita evaluasi perkembangannya. Ketika nanti dibutuhkan berbagi konseling lagi, maka kita bisa berjaga lagi. Sementara begitu cukup Doni ya. Terima kasih banyak. Terima sampaikan. Di sini Doni bisa kembali kegiatan dengan teman-teman. Sebelum kembali dan sebelum menutup, kita berdoa dulu. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan kemudahan untuk Doni itu fokus di pondok, ya, tidak pulang-pulang lagi, tidak ikut kepada kelompok yang teman-teman yang masih mengalami tidak baik, kemudian bisa mengurangi perilaku rokok. Gitu ya, berdoa dimana. Amin. Terima kasih.
silakan kembali ya. Ini kembali ke aktivitasnya lagi. Terima kasih. Ya, Bu.